Dulur permainan nggon jagongan warung view aku Cak Supri. Aku ning sini. Lah ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar iki sampean. Men. Neng. Kami berdua dulu saiki nek nggon ngarepe Gedung Capitol Kongres. Hill, Gedung Kongres. Amerika Dan Serikat. parlemen sing lagi ono demo juga nih. Demo, Iya. demo apa ini? Nah, dalam beberapa minggu. Hari ini, minggu ya? Minggu belakangan ini memang banyak demo-demo di Amerika Serikat di penjurunya ya. Heeh. Termasuk yang paling ramai itu di depan gedung Kongres ini memprotes atau meminta agar pemerintah Amerika itu lebih tolong perang yang ada terjadi di jalur Gaza itu dihentikan. Nah, itu memang jadi mungkin perlu sedikit background ya Ning ya. Memang secara umum kalau dari pendapat itu memang dari dulu memang mayoritas warga Amerika itu memang pro Israel ya. Benar. Karena dan pemerintahan juga begitu karena Dan punya sejarah yang panjang juga, ya. Iya. Cuma juga banyak orang Amerika sendiri itu juga yang prihatin dan peduli dengan nasib warga Palestina. Karena memang mereka menganggap bahwa sudah bertahun-tahun mereka tertindas dalam pendudukan Israel. Jadi harus adil dong. Belakang ini ada orang yang lagi demo membela hak-hak untuk warga Palestina, tapi kita juga lihat ada beberapa yang membawa spanduk itu yang membebaskan Sandra dari Amerika terutama. Yang disandra oleh Hamas ya, kelompok Hamas ya. Nah, di New York itu juga sebagai salah satu kota yang warga Yahudinya itu paling besar. Seluruh dunia di luar Israel ya. Itu di New York sekitar 3 juta lebih gitu. Iya, itu juga ada demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang pro Palestina dan juga pro Israel. Ya apa jalane? Kita entek dulur. Kalimat Free Palestine atau Merdeka Palestina digaungkan terus-menerus di kawasan ikonik New York City Times Square. Tepat di belakang saya berada saat ini Anda bisa saksikan bagaimana penuhnya kawasan Times Square. Sebanyak 2 blok di kawasan pusat perkotaan New York diblokade dan dijaga secara ketat oleh pihak NYPD atau kepolisian New York untuk memfasilitasi aksi demonstrasi atau solidaritas bagi kubu pro-Palestina di New York City. Aksi demonstrasi pro-Palestina pro-Israel telah dilakukan semenjak perang antara Israel dan Hamas pecah pada hari Sabtu pekan lalu. Namun aksi demonstrasi pro-Palestina yang kali ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dan menjadi bagian dari aksi solidaritas pro-Palestina di seluruh dunia. Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab semuanya hadir dalam aksi pro-Palestina pada hari Jumat di kota New York ini. Saya berbincang dengan beberapa warga yang berasal dari latar belakang non-Muslim dan non-Arab dan berikut adalah cuplikan wawancara saya dengan mereka. We have a saying in English, truth is the first casualty in war. People are being killed. This is a Holocaust, utter disgrace. Why the world is silent? To let the people of Palestine know they're not alone, and this is not being done in my name, the name of the Jewish people, and not in the name of humanity. I pay a lot of taxes here. I worked at a big job for a Fortune 20 company. They're saying justice. We want justice. They need their freedom. They could co-live, but nothing is like, all our money is going to help Israel to get more bombs and to kill more people that are actually in jail there by the Israeli government. Not the Jews, I'm saying the Israeli government. Pemirsa, kota New York adalah kota yang memiliki populasi Yahudi terbesar di Amerika Serikat dan bahkan disebut-sebut sebagai komunitas Yahudi terbesar kedua konsentrasinya setelah di Israel. Pada hari Selasa lalu, aksi solidaritas Stand for Israel di kota New York yang bahkan dihadiri secara langsung oleh pemerintah kota New York. Baik wali kota ataupun gubernur negara bagian New York telah secara eksplisit mengekspresikan dukungan mereka terhadap Israel. Berikut cuplikan perkataan dari Eric Adams, wali kota New York pada saat itu. And we're not going to say we have a stiff upper lip and act like everything is fine. Everything is not fine. Israel has a right to defend himself, and that's the right that we know. Your fight is our fight. Pemirsa, dukungan dari New York City juga secara simbolis dilakukan dengan menyalakan lampu berwarna biru di gedung-gedung ikonik sebagai simbol dukungan Israel yang juga memiliki bendera berwarna biru. Dan pada hari ini secara khusus pemerintah kota New York meminta kepada NYPD atau kepolisian kota New York untuk melakukan penjagaan ketat di beberapa tempat peribadatan Yahudi, di sinagoga dan juga di sekolah-sekolah Yahudi. Dari kota Manhattan, New York City, Randy Wicaksana, VOA.
di ibu kota Washington DC itu juga sempat ada demo untuk gencatan senjata. Nah, ini juga jadi kelompok-kelompok yang pro damai ya. Jadi intinya tolonglah ini kalau diteruskan perang terus-menerus, perang yang asimetris sebenarnya antara kekuatan Israel yang memang secara militer memang lebih dikdaya daripada kelompok Hamas ya. Itu kalau diteruskan nanti wah bisa akan semuanya akan korbannya lebih banyak gitu kan, akan banyak gitu loh. Nah, dulu habis ini kita punya cerita-cerita lain masih berkaitan soal konflik yang terjadi di Israel dengan Hamas ini, tapi sawi seseng siji. Nah, Neng, kayak suaranya kita anu ya Neng ya. Sing mayoritas sing pendemo ini kok kayak bahasa-bahasa Ibrani gitu ya. Memang sepertinya kelompok progresif liberal Yahudi ya di sini ya. Mungkin ada yang progresif atau enggak, kalau kita lihat juga banyak orang banyak warga-warga Yahudi yang di New York itu juga bukan yang progresif ya Cak ya. Mereka ingin membela keyakinan mereka dan iman mereka, bahwa mereka itu tidak harus diasosiasikan sebagai penindas gitu. Nah, itu memang isu ini memang kompleks dan memang seringkali membelah orang menjadi pro kontra Neng ya. Di seluruh dunia ini jadi agak pelik dan punya sejarah panjang ya. Kadang-kadang memang harus ada yang dibaca, harus ada yang ditelusuri. Dan sampean mungkin bisa nyari informasinya, meneliti informasi dan fakta yang benar itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Memang rondok PR sih Cak ya. Memang ya, apalagi sekarang sumber-sumber online kan bisa diakses. Cuman memang kita harus sering mengecek itu bener enggaknya karena sumber-sumber online juga banyak yang kadang-kadang tidak benar gitu ya. Iya, dan ngomong-ngomong soal sumber online, kadang-kadang kita juga harus sangat berhati-hati ya. Sumber-sumber online itu banyak yang hoax, masih ada yang palsu, yang dibesar-besarkan. Nah, termasuk juga permintaan donasi. Nah, ini kan seringkali kalau ada konflik di sebuah daerah atau di sebuah negara itu akhirnya kan muncul gerakan untuk sumbangan. Iya, dan terutama kalau misalnya sampean ngerasa ada emosi yang membuncah, ada aksi yang ingin dilakukan kan. Nah, itu mungkin gampangnya itu mesaknya ya langsung aja kita pengen ngasih, padahal kan dimanfaatkan. Persoalannya ada orang-orang oknum-oknum ya yang memanfaatkan. Nah, ini ada liputannya dulu di Tonton. Konflik dan krisis kemanusiaan sering memunculkan keinginan membantu sesama. Pada saat bersamaan muncul pula mereka yang ingin memanfaatkan kemurahan hati orang. Whenever there's a catastrophe of any kind, including a conflict such as what's now going on in Israel and Palestine, there are all kinds of scammers and fraudsters that try to take advantage of this, particularly online, with false links, false websites, fake solicitations for charities. Penipuan bisa lewat tautan dalam email atau di media sosial. Depending on what the intent is of whoever created the fraudulent site, clicking on the link may take someone to a very realistic seeming charity site where they'll be prompted to enter information, usually credit card information, personal information, which is then stolen by the fraudsters. It's also possible they'll be directed to a site where there will be malicious software downloaded to their computer as a result of visiting that site. Penipu belakangan juga kian canggih. This kind of fraud is something that's been going on for years in the online arena, but over the last couple of years, it's gotten particularly difficult to distinguish fraudulent from real sites because AI systems are allowing people to mask the fact they may not know English well, or to be able to create videos or photographs that are very realistic appearing, but are actually being generated artificially. Lagi, orang disarankan untuk selalu verifikasi dulu. I would generally recommend that if you get a link or you find one online for a charity, for something that appeals to you, try to track down the original charity, visit a trusted site like Charity Navigator or Charity Watch, and visit the actual site rather than clicking through on the link. Penipuan online juga marak di negara lain. Di Australia, ada sosialisasi mengenali dan menghindari penipuan online. It looks like different. It's not familiar to me, so I closed my laptop straight away. And my daughter said, Dad, that is scammer, stop.
Sosialisasi dilakukan bank kepada warga lansia yang termasuk rentan penipuan online karena sering kurang menguasai teknologi. We're finding lots of people hit by scams these days, so we really wanted to educate our customers and the community on what scams are out there and what they can do to protect themselves. Menurut regulator Australia, kerugian akibat penipuan selama setahun bisa mencapai $2 miliar Amerika. Sementara untuk Amerika Serikat, data Biro Penyidik Federal atau FBI menunjukkan total kerugian akibat penipuan online selama 2022 telah melampaui $10 miliar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, ini ternyata juga terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu kan. Jadi waktu ada konflik Palestina dan Israel, itu juga selalu muncul sumbangan-sumbangan, terutama akan disalurkan ke warga Palestina. Ya. Tapi dari berbagai penyelidikan, investigasi, banyak nggak jelas tuh kemana arah dananya, diarahkan, ada yang katanya disalahgunakan. Nah, memang kadang-kadang niatan kita baik, tapi nggak semua orang di dunia itu baik. Betul. Jadi kita harus lebih hati-hati, cari informasi lebih banyak lagi soal siapa yang galang dana, duitnya kemana, diperhatikan baik-baik. Bukan berarti terus kita baik, terus mau dibodoh-bodoh ya, Nah, itu ya. jangan sampai itu ya. Nah, Rugi nanti ya. dulu habis gini kita punya informasi lain soal, ya, Amerika lah. Amerika lah ya. Amerika. Tapi saya seseng Si Jeki. Nah, Dulur, kita sejenak lupakan itu, bukan melupakan ya. Ya tadi kan udah memang ini isu Ispal istilahnya, Israel Palestina itu memang selalu dari dulu kala nggak pernah selesai. Orang banyak yang bosan juga, mungkin malas komentar, bahkan kalau lihat komentar-komentar di artikel di online atau video itu nih, malas lagi kok terus kak zaman itu gini terus nggak enak rampung-rampungi. Tapi kalau misalnya kita lihat trennya sekarang ya Cak ya, dulu kan memang banyak orang yang menghubungkan ini dengan agama misalnya, tapi sekarang mulai ada beberapa orang atau beberapa komentar-komentar juga yang kalau kita lihat itu mulai lebih rasional. Betul. Mulai nggak ngomongin kayak, oh ini bukan soal agama kok, ini soal okupasi misalnya, dan caranya menempati wilayah tertentu misalnya seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomong di Amerika Serikat juga selama konflik Israel dan Hamas ini berlangsung, ada beberapa insiden yang memang cukup sensitif ya Cak ya. Pertama soal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki di Chicago itu loh Cak. Terhadap anak Palestina yang itu. Ya, Terus katanya juga namanya sentimen Islamofobia dan itu anti-Semitisme, anti-Yahudi di Amerika juga meningkat. Jadi dua-dua pihak ini mengalami sangat terdampak negatif gitu ya. Nah tapi kita juga mau lihat memang Amerika Serikat itu adalah negara yang dibangun untuk kebebasan beragama Cak. Karena kebanyakan imigran yang lari dari Eropa itu ke sini supaya mereka itu bebas untuk memeluk agama apapun. Apapun, nggak ada pembatasan agama, nggak ada namanya agama resmi yang disahkan oleh negara. Sampean beragama apapun, gaya agamanya ya boleh di sini. Bebas. Nah ini tapi menarik, nah Islam kan agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika ya Ning ya. Nah termasuk beberapa kota itu mulai membuka atau memberikan kesempatan kepada umat muslim itu untuk menyiarkan azan. Ya katanya juga mulai begitu Ning. Benar, nah ini ada berita yang cukup menggembirakan bagi umat muslim yang di New York. Mereka sekarang bisa mendengungkan azan keluar dari masjidnya. Ditonton dulu liputannya. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions, we have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police prisons. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York.
Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-Muslim. Mau tidak mau kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas Muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan. Tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Nah itu perjuangannya nggak gampang, Neng. Jadi kan harus melalui diskusi perdebatan di Dewan Kota, kemudian akhirnya diputuskan itu. Dan tentu ada aturannya juga ya, Kak, ya. Nggak boleh misalnya berapa desibel dan ada aturan tertentu supaya tidak mengganggu ketenangan warga lain di sekitar. Betul, karena emang kayak sesak-sae deh. Oh, raiso, jadi bengok-bengok misalnya itu hanya untuk azan nih ya. Untuk yang kegiatan lain misalnya berdoa atau pas sholat nggak boleh ya itu ya. Atau pengajian baca-baca Al-Quran juga nggak boleh. Beda sih ya. Jadi ada batasan-batasannya tapi memang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan itu. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris dan nonton jagat neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Loh, aksi deh. Golek panganan lah, mbuh ono cebong nang jerone apa iki ngerti apa tau ngomong apa kuwi lumut-lumut gitu Neng ya. Nah ini emang nggak ngerti Neng, udara ki biasanya lek ngene iki Neng, wis memasuki awal-awal musim gugur itu biasanya adem iki. Sumuk sumuk lho malah kayak gini, malah aku gawe kaos ngene mang kecilit, aku kira isu sama rada adem. Saiki sore ini panas. Ya, naik turun lah cuacane ya. Naik turun piye kayak istilahnya? Bahasa Inggris. Up and down. Up and down. Naik turun kayak ati perasaan menung saya. Iya, up and down. Kayak kehidupan. Nah iya. Pengen belajar istilah-istilah lain dalam bahasa Inggris dulu, tonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. Horses are beautiful animals and can be many different colors. But what could this mean? Dark horse. Did you watch the film award show? I cannot believe A Slug's New Body won for Best Children's Science Movie in a Foreign Language. I didn't know that was a category. Oh, it was definitely a dark horse. I thought Cat Camp would win. Didn't you? Oh yeah, of course. A dark horse is someone or something that's not expected to win, but sometimes they do. We use dark horse when talking about sports, politics, or, as we heard, movie awards. And that's English in a Minute. Saiki deler. Gilirane jagat neko-neko. Loh, nggak bahaya ta iki? Kembal ambek beruang. Iki beruang nggak diundang ceritane lur. Keluarga nang Meksiko iki lagi piknik, ngerti-ngerti ditekani beruang ireng. Orang Melayu, keluarga iki malah meneng kayak patung, sementara beruang mangan bontrot piknik. Mungkin ben ojo trauma, simbokne iki nutupi wajah anake. Lah, sok meneh lek piknik mampir warung si ae lur. Gelombang panas sing nerak Brasil kapan kae marakno penghuni kebun binatang resah gelisah. Munyuk ora iso padha turu, singa gereng-gereng lan gajah bengok-bengok terus.
Nggo ngatasi iki, pengelola Bonbin ngedum es krim lan ternyata mereka seneng lur. Apa meneh lek dikei es cendol dawet. Polisi nang negara bagian New York iki entuk perintah ngiring rombongan wedhus ambek asune. Ceritane wedhus-wedhus iki disewa karo wong kon ngresiki tanduran sing ora berguna. Tapi mergo dekne keturun, wedhus-wedhus iki mlompat pager lan lencer nang tangga teparo. Cilakane ana cah cilik sing diuber arep dijak adu ndas. Lho ternyata wedhus ya iso dijak baris iki lur. Semua yang ada di rumah juga mungkin agak stres ya ngeliat gambar-gambar yang macam-macam. Mungkin yang bisa disarankan ya jangan terlalu banyak, lihatlah, didoakan. Doakan, meskipun kadang-kadang doa juga susah ya. Itu kan Mas Hari itu kadang-kadang dihadapi dengan doa ya. Tapi paling tidak membawa ketenangan nih, membantu untuk mungkin memahami atau paling tidak, wah udahlah supaya orang-orang kalau semua berdoa mungkin akhirnya muncul gagasan. Ya mudah-mudahan orang bilang ning, lah engko perang so habis-habisan, engko terus akhirnya muncul ide baru supaya ada perdamaian sing berlangsung lama nek kono, tapi aku ya ragu. Nah, tapi jangan juga tambah diperpanas dengan komentar-komentar di media sosial misalnya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu kondisinya orang kayak gimana. Betul. Terus kadang-kadang juga kita malah mikirnya, Pak, pendapat kita itu yang paling benar. Nah itu mungkin kita nggak tahu fakta di lapangannya seperti apa gitu kan. Perhatikan juga informasi dari mana yang sampean dapat gitu. Jadi ya daripada stres, kita fokus ke kehidupan masing-masing juga boleh. Boleh sementara boleh laneng ya. Betul. Wis enggak kroso setengah jam ngoncone sampean bahas isu sing rodok serius ya. Iya, rada abot iki. Abot ya. Supaya ya berbagi cerita seperti ini di Amerika kondisinya. Jadi tidak semua warga Amerika itu mendukung pro-Israel, ada banyak juga yang peduli, yang mendukung juga supaya nasib warga Palestina juga diperhatikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, dulur 30 menit kami menemani sampean. Misal sampean dua pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono neng Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nang media sosial wis sampean buka YouTube, Instagram, terus Facebook. Kata kuncinya? Kata kuncinya polisi warung VOA Indonesia. Wis saya mlebu nemokane berbagai informasi toko VOA Indonesia ning Washington DC, dulur. Ya, aku Supri. Aku ning sini ning buri kamera ono Cak Rifan. Yen pamit, dulur.